Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allahku, terima kasih, terima kasih. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam, yang telah mengerjakan dengan segala karya-karyanya, bahkan senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah live streaming pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Khususnya pada saat-saat ini, kami sedang berhadapan dengan peperangan COVID-19 ini ya Tuhan. Namun kami terus bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, memberikan umur panjang kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebabnya layak untuk kami sebentar akan memuji Engkau. Kami akan menyembah Engkau. Kembali kami akan bersyukur kepada Tuhan, bahkan mendengarkan suara firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang saat sedang ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga ibadah pagi ini, ibadah yang mendatangkan kesembuhan, ibadah yang mendatangkan mujizat, ibadah yang mendatangkan berkat, ibadah yang mendatangkan pemulihan, ibadah yang mendatangkan keselamatan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai semua sidang jemaat Tuhan, sekalipun mereka harus beribadah di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi hadirat Allah ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bersama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari, atas hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita menyadari betapa cinta luar biasa Tuhan Yesus kepada kita. Saudara yang terkasih, dalam keadaan seperti ini, Tuhan kita yang kudus menolong kita, menopang kita. Jalan satu-satunya adalah kita bersyukur, kita memuji dan menyembah Dia. Biarlah pagi ini segala kemuliaan bagi Allah kita. Seperti yang Kau ingin Tuhan, seperti yang Engkau ingin Bapa. Biarlah kemuliaan bagi nama. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda
celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan harapannya Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari satukan hati kita. Pengorbanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Engkau Yesus, Engkau luar biasa Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Datang di hadirat-Mu. Walaupun melewati lembah, Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Dan firman-Mu yang akan kami dengar akan menguatkan kami, akan selalu menjadikan kami. Inilah kerinduan kami. Ya Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Hanya janji-Mu sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kekuatan hidupku. Dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
pada sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lempang, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan dan kekuatan datang dari-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kesempatan pagi ini, karena kami boleh melihat karya anugerah Tuhan begitu dahsyat. Dan sekarang Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami kembali. Setelah kami memuji-muji Engkau, setelah kami menyembah Engkau, kini Tuhan akan berbicara lewat hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan, memberkati bagi setiap umat-umat-Mu, sekalipun kami harus beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau diberkati semua berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom bagi setiap kita yang hadir di rumah masing-masing dalam ibadah live streaming kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu bisa bersyukur dan bersyukur karena kebaikan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini kita diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Tuhan. Itu satu anugerah yang perlu kita syukuri bersama. Sekarang mari kita akan buka Alkitab masing-masing Bapak Ibu. Kita akan perhatikan satu tema yang akan kami angkat pagi ini adalah jangan sedih hati tetapi bergembiralah. Jangan sedih hati tetapi bergembiralah. Mari kita akan lihat kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Kitab Amsal dari Perjanjian Lama pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita akan baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin, kita berdoa. Firman-Mu akan kami dengar pagi ini Tuhan. Berbicaralah sehingga kami boleh diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Semua yang di rumah berkata shalom. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Kita melihat satu tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah jangan sedih hati, tetapi bergembiralah. Konteks
Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 ini ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Orang yang kaya raya, orang yang memiliki, bahkan mendapatkan kekayaan yang paling hebat di dalam konteks perjanjian lama. Namun rupanya kekayaan yang dimiliki oleh Salomo bukan satu-satunya untuk bisa mendatangkan kegembiraan, untuk bisa mendatangkan semangat. Karena harta itu sebagai aksesoris atau katakanlah sebagai cara di mana kita hidup, melihat alam, melihat kekayaan, seberapa yang kita miliki, dan itu sifatnya hanya sesaat dan sementara. Kekayaan yang dimiliki oleh Salomo tidak bisa memberikan jaminan, karena bisa kaya tetapi hatinya sedih, kaya tapi hatinya tidak bergembira, dan itu terjadi di mana-mana dan dialami oleh banyak orang. Salomo mengambil sikap yang amat penting dalam kehidupannya, bukan makna kekayaan yang dimiliki, bukan nilai jumlah kekayaan yang dimiliki, tapi justru yang dimaknai oleh Salomo adalah ketika hatinya Salomo itu bergembira, ketika hatinya Salomo bersuka cita, ketika hatinya Salomo bersukaria, itu justru yang mendatangkan jaminan obat dalam kehidupan. Itu yang bisa menenangkan kehidupan Salomo. Itu yang bisa mendatangkan semangat dalam kehidupan Salomo. Karena sadar ketika hati Salomo sedih, ketika hati Salomo tidak bergembira, maka tulang-tulang itu menjadi kering. Pasal 17 ayat 22 dari kitab Amsal ini, ada dua bagian penting yang akan kita bahas bersama-sama. Namun ini memiliki arti yang berbeda dan sangat kontradiksi. Yang pertama, kalau kita melihat satu ayat ini, kalau hati kita bergembira, maka kegembiraan itu, kebahagiaan itu, sukacita itu akan menjadi obat yang manjur. Obat yang manjur artinya obat yang ampuh, obat yang mujarab, obat yang hebat. Ketika hati itu bergembira. Di tengah-tengah suasana COVID-19 yang belum berhenti, bahkan peningkatan terus naik, yang menuntut kita untuk sebanyak berdoa dan mengikuti anjuran pemerintah. Kita melihat ada banyak orang di mana-mana hatinya sedih. Sedih karena apa? COVID tidak berhenti dan belum berhenti. Dan belum ada tanda-tanda berhenti. Sedih karena apa? Karena tidak bisa silaturahim waktu nanti lebaran. Sedih karena apa? Karena tidak bisa mudik. Sedih karena apa? Karena tidak bisa memberikan uang untuk anak-anak. Sedih karena apa? Karena anak-anaknya terhambat dengan waktu untuk belajar. Sedih karena apa? Karena usahanya terhalang dengan faktor ekonomi masyarakat, sehingga tidak ada masukan sama sekali. Itu dialami oleh banyak orang di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kalau kita hanya berfokus kepada masalah itu, kalau kita hanya berfokus kepada persoalan yang terjadi hari-hari ini, maka hidup kita tidak akan pernah bergembira. Hati kita nggak akan pernah bersuka cita, dan kita nggak akan pernah semangat hidup. Untuk itu pagi hari ini, miliki hati yang bergembira, miliki hati yang bersuka cita, miliki hati yang bersukaria,
sekalipun apa yang harus kita makan itu terbatas. Pemasukan sangat minim. Untuk hari esok kita belum tahu kita akan menikmati apa. Tetapi ketika hati kita bergembira, percayalah Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Tuhan bisa mendatangkan berkat. Tuhan bisa mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Asal hati kita tetap bergembira, bersukacita, dan bersukaria. Yang kedua, kalau semangat itu patah, maka akibatnya tulang-tulang akan menjadi kering. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup ini terasa semakin berat. Hidup ini terasa semakin hampa. Hidup ini semakin tidak tahu arah kemana kita akan melangkah. Karena tulang-tulang menjadi kering. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada gairah dalam kehidupan. Mau bekerja malas, mau berkarya malas, melakukan aktivitas malas, karena tulang-tulang menjadi kering. Diakibatkan karena semangatnya patah. Diakibatkan karena hatinya tidak bergembira. Ingat Bapak Ibu, khotbah saya pada tanggal 3 Mei yang lalu. Dengan tema, Tuhan selalu memenuhi semua janjinya. Yang saya ambil dari Yosua pasal 21 ayat 45. Dikatakan ayat itu, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Artinya apa? Tuhan itu selalu memberi yang baik, yang baik, yang baik untuk kita. Tuhan tidak memberi kepada umatnya hal yang gak baik. Tapi yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik itu diberikan Tuhan kepada umatnya. Seperti Tuhan memberikan yang baik kepada Yosua. Lalu khotbah saya pada hari Minggu lalu tanggal 10 Mei. Saya berbicara tentang bagaimana Nabi Habakuk tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan. Karena Tuhan menjadi kekuatan di dalam diri Habakuk. Padahal kita ingat khotbah minggu lalu, pohon ara tidak berbunga, apalagi berbuah. Berbunga pun tidak. Padahal kalau pohon ara itu bisa berbuah, buahnya itu menurut penelitian ada khasiat yang luar biasa. Ada kegunaan yang bisa digunakan, dikonsumsi oleh manusia luar biasa. Dari buah ara itu bisa mengobati yang namanya insomnia. Artinya orang yang sulit tidur ketika mengkonsumsi buah ara, orang itu bisa tidur. Lalu khasiat yang berikutnya dari buah ara itu bisa mengobati infeksi pernafasan. Hampir sama seperti buah daripada zaitun atau minyak zaitun. Lalu buah ara yang berikutnya bisa mencegah resiko diabetes. Bahkan menjaga berat badan bisa stabil. Yang kelima bisa mencegah namanya Alzheimer atau sel otak yang menurun akibat berbagai faktor. Ketika mengkonsumsi buah ara, maka sel otak yang menurun ini bisa stabil kembali, bahkan cenderung menjadi sempurna dan luar biasa. Ini khasiat dari buah ara, Bapak Ibu. Lalu yang keenam bisa membantu pembentukan otot manusia.
Jadi hebat sekali. Bahkan yang ketujuh bisa memperlambat penuaan. Hampir sama seperti minyak zaitun atau buah zaitun. Di mana buah zaitun kemarin saya singgung bisa meningkatkan stimulus, meningkatkan daya fisik manusia, lalu bisa mencegah berbagai jenis kanker, bisa mencegah yang namanya penuaan diri, bahkan orang yang cepat tua begitu mengkonsumsi minyak zaitun itu bisa tertunda. Tapi juga bisa mengobati pencernaan yang sakit, lalu mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko diabetes, memperbaiki penglihatan yang sudah kabur, mencegah asma, lalu menambah proses kecantikan bagi para wanita. Luar biasa. Tetapi waktu itu semua tidak dihadapi dan tidak ditemukan oleh Habakuk. Yang menarik khotbah harimu kemarin, walaupun itu semua tidak ada, termasuk buah bunga ara, bahkan buah zaitun, minyak zaitun, bahkan ladang-ladang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lembu sapi, kambing domba tidak ada dalam kandang. Tapi Habakuk tetap bersuka cita dengan melompat-lompat, bersorak-sorak dengan melompat-lompat, bersukaria dengan melompat-lompat. Itu luar biasa. Pagi hari ini Salomo mengajak kita supaya kita juga memiliki kebahagiaan seperti hal yang dimiliki oleh Habakuk. Dengan apa? Hati kita harus tetap bergembira. Yang di rumah katakan, suami istri, anak orang tua, ayo kita punya hati terus bergembira. Karena apa? Karena begitu hati kita bergembira, maka itu menjadi obat yang luar biasa. Obat yang dahsyat, obat yang ampuh. Maka jangan sedih hatinya Bapak Ibu. Cari duit sulit, hati kita tetap senang. Jualan tidak laku, bengkel tidak ada yang datang untuk memperbaiki motor mobilnya, hatinya tetap senang. Harusnya sudah makan, belum makan karena belum ada beras, hatinya harus tetap senang. Karena apa? Ketika hati kita gembira, sekali lagi saya katakan depan tadi, mujizat bisa terjadi. Keajaiban bisa terjadi. Dan situasi ketika kita beribadah di rumah masing-masing seperti pagi hari ini, dan hati kita gembira, maka itu akan membangun sebuah keluarga yang harmonis. Itu akan menciptakan sebuah suasana surga dalam keluarga. Karena hatinya saling bersuka cita, hatinya saling bergembira. Ketika hati kita gembira, itu bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit. Bisa melenyapkan, mengobati kejenuhan dalam kehidupan. Bisa melenyapkan, mengobati ketika kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya kekhawatiran dan kebingungan. Ketika hati kita gembira, ketika hati kita bersuka cita, obat itu datang waktu itu. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya saat ini, oke, saya akan memiliki hati yang bergembira. Saya pengen memiliki hati yang bersuka cita. Supaya mujizat datang. Supaya keajaiban datang. Supaya semangatku tak berkobar-kobar. Tapi caranya bagaimana? Saya akan berikan resep caranya. Supaya hati kita semua bisa tetap berbahagia. Tetap bergembira. Seperti kata Salomo. Yang pertama kita lihat Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40
ayat 31. Yang pertama adalah kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan. Ayat 31 dari kitab Yesaya pasal 40 berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan itu yang pertama, hati kita ini bisa bergembira Bapak Ibu. Karena pada harapan Tuhan pasti akan menolong kita. Ada harapan Tuhan pasti akan membawa kita di tengah-tengah kebahagiaan. Ada harapan Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Ada harapan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita lihat pasal 40 ayat 29 dari kitab Yesaya tadi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita melihat Yesaya 40 ayat 31, lalu kita kembali ke Yesaya 40 ayat 29, kita ini tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang bisa hadir setiap waktu dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan apapun, Tuhan hadir sehingga hati kita bisa bergembira. Itu sebabnya nanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, sehingga hati kita bisa bergembira. Kita kembali ke Amsal Sulaiman, pasal 18, ayat 14 berkata seperti ini. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi, Amsal 18:14. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ada pertanyaan besar di sana. Bapak Ibu bisa menjawab? Tidak ada Bapak Ibu. Ketika hatinya semangat, bergembira, bersukacita, orang itu bisa semangat kerja. Orang itu bisa enjoy kita mengerjakan sesuatu. Orang itu enggak mau nganggur. Apapun bisa dikerjakan. Tetapi ketika semangatnya patah, hanya tulang-tulang yang akhirnya menjadi kering. Enggak ada kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa memulihkan. Kecuali ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sumber pertolongan untuk kita. Sehingga dengan demikian semangat yang patah akan kembali pulih. Menjadi semangat yang berkobar-kobar dan berapi-api. Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan segala karya di rumah masing-masing. Bisa bertani, walaupun tidak punya kebun. Dengan membeli plastik-plastik. Dikasih tanah, kasih rabuk, ditanami dengan sayur-mayur, itu bisa mendatangkan karya. Dan itu bisa mendatangkan berkat. Bisa memanfaatkan botol-botol aqua yang gak terpakai.
dikasih bibit-bibit cabai di situ. Lalu kalau sudah berapa senti mulai dikasih plastik pot-pot kecil. Lalu mulai dipisahkan satu dengan yang lain. Diberi media yang lebih besar. Dan itu bisa menghasilkan hasil. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu sebabnya jangan biarkan hati kita patah. Jangan biarkan hati kita sedih. Jangan biarkan hati kita enggak semangat. Mari hadapi COVID-19 ini dengan hati yang semangat, dengan hati yang berkobar-kobar, dengan hati yang gembira. Di situ ada berkat, ada mujizat. Dengan cara apa? Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Cara yang kedua, Injil Matius 11 ayat 28. Itu cara yang kedua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kata Tuhan kepada orang-orang yang sedang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang kedua, caranya supaya hati kita tetap gembira adalah kita harus memenuhi undangan Tuhan dengan datang dan menyerahkan semua keletihan kita, semua beban kita, semua masalah kita serahkan kepada Tuhan. Undangan Tuhan itu jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kata marilah itu Tuhan mengundang kita. Khususnya pada yang sedang letih lesu, yang sedang berbeban berat. Kita letih, kita lesu, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dia akan berikan kelegaan, dia akan melepaskan beban itu. Dia akan mendatangkan hati yang gembira dalam kehidupan kita. Dia akan mendatangkan hati yang bersukacita dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu. Di rumah banyak berdoa. Di rumah banyak membaca firman Allah. Di rumah banyak memutar dengan radio-radio rohani. Ataupun melihat HP yang bernuansa rohani. Itu akan mendatangkan sukacita dalam hati kita Bapak. Letakkan masalahmu kepada Tuhan Yesus. Taruhlah penderitaanmu, kesusahanmu, keletihanmu kepada Tuhan Yesus. Maka hatimu akan bersukacita. Itu yang kedua. Cara yang ketiga supaya hati kita bisa bergembira. Seperti kata Salomo. Kita melihat kitab Ulangan 31 ayat 6. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 itu cara yang ketiga. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Cara yang ketiga, Ulangan 31 ayat 6. Hidup harus tetap optimis karena Tuhan selalu menyertai kita. Anak Tuhan harus optimis. COVID-19 belum berlalu, harus tetap optimis. Kekurangan masih menghadang kita. Kita harus tetap optimis. Kebutuhan semakin menumpuk. Pemasukan berkurang. Anak Tuhan harus tetap optimis. Dengan optimis itulah hati kita akan tetap bergembira. Karena apa? Ulangan 31:6. Tuhan
selalu berjalan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kabar sukacita, Bapak Ibu. Untuk itu pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan berdoa, mendoakan Bapak Ibu saudara semua dimanapun berada, miliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Para dokter, para perawat, para bidan, tim medis dimanapun kau berada, saya tahu betapa beratnya engkau menghadapi para pasien COVID-19. Tetapi miliki hati yang gembira. Nanti-nantikan Tuhan. Terus menyerahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bahkan miliki hati yang optimis. Engkau para dokter, para medis, para perawat, para bidan, engkau akan dijagai Tuhan. Engkau akan disertai Tuhan. Bahkan keluargamu pun semua akan dijagai Tuhan. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu orang tua, semua akan dijagai Tuhan. Kita jemaat Tuhan yang bukan dokter, siapapun kita merasakan hal yang sama. Tetapi sekali lagi, tetap miliki hati yang gembira. Hidup semangat, semangat, semangat. Katakan kepada anggota keluargamu, semangat. Jangan pernah patah semangat. Karena ketika kita patah semangat, tulang-tulang menjadi kering dan tidak ada daya hidup. Miliki hati yang gembira, ada mujizat yang luar biasa. Dengan cara apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa? Kita harus memenuhi undangan Tuhan. Meletakkan keletihan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Hidup selalu optimis karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Katakan, aku semangat, aku bergembira, aku semangat, aku bergembira, aku semangat, aku bergembira. Karena Tuhan beserta dengan aku. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kesempatan pagi hari ini, kami semua sudah mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah kami kembali memiliki hati yang semangat, hati yang gembira, hati yang bersorak-sorai, hati yang bersuka cita. Karena ketika kami memiliki hati yang bergembira, saat itulah obat yang manjur itu datang. Obat yang ampuh itu datang. Obat yang mujarab itu datang. Obat yang dahsyat itu datang. Ampuni kalau selama ini seringkali kami letih. Membiarkan hati kami gundah gulana. Membiarkan hati kami dikuasai dengan kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai pagi ini, kami tetap akan bersuka cita, bergembira. Karena Tuhan selalu menyertai kami dan akan mendatangkan berkat dan depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dan kami terima firman pagi ini. Haleluya. Katakan bersama, amin. Kita bersama akan berikan persembahan untuk Tuhan pada kesempatan pagi ini. Berikan yang terbaik dan Tuhan terus akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya dasari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. 1 Tawarikh 29 ayat 17 mendasari persembahan kita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati
dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka. Baik mereka yang buruh, yang ojek, yang driver, yang bertani, beternak, yang home industri, tilung, jamur, reparasi, yang karyawan pabrik, karyawan kantor, mereka yang tukang pijet, mereka yang pangkas rambut, rias pengantin, mereka yang guru negeri, guru swasta, mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan, mereka yang punya warung, punya kios, baik di rumah maupun di pasar, mereka yang pensiunan, mereka yang punya bengkel, fotokopi, yang punya usaha koperasi, mereka yang bekerja di perbankan, di Pertamina, di pertambangan, mereka yang bekerja sebagai notaris, sebagai dokter, mereka yang punya usaha di luar kota, yang marketing, salesman, mereka yang punya toko bangunan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Sehingga setiap jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Berkati karya mereka ya Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda semua taburan-taburan mereka pagi ini. Yang kuliah, yang sekolah, Tuhan juga berkati mereka semua. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Dari Bapak Presiden sampai tingkat rendah Bapak RT. Tuhan memberikan kesatuan visi yang sama untuk menghentikan COVID-19 virus corona ini. Para aparat kepolisian TNI, bahkan mereka yang saat ini sedang ada di lapangan di mana mereka harus berhadapan dengan masyarakat. Tuhan jamah, berikan hikmat kepada mereka. Kesabaran ketika harus mengarahkan masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menaati peraturan pemerintah. Kami berdoa bila COVID-19 ini Tuhan, segera berhenti dan berlalu dari permukaan bumi ini. Ya kembali kami bisa beribadah di gereja bersama-sama. Kembali bisa membuka warung, kios kami, toko bengkel kami. Kembali bisa sekolah, mengajar, kuliah. Kembali bisa berkarya dimanapun kami bekerja. Demikian juga yang bekerja di perhotelan, pariwisata. Bisa kembali berkarya. Kami berdoa Tuhan, berkati dan berkati bangsa kami. Berkati masyarakat di mana kami berada. Berkati orang-orang yang sakit. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berkenan memberikan penyembuhan bagi mereka, pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk para dokter, tim medis, bidan, para perawat yang bekerja di dinas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, semua dijagai Tuhan. Para dermawan, donatur, relawan juga diberkati Tuhan. Semua jemaat-jemaat-Mu diberkati Tuhan. Mari kita akan terahkan tangan Bapak Ibu semuanya. Terima berkat pagi ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada,
siapapun engkau, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah karya-karyamu. Sekarang terimalah berkat yang bersumber dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Engkau yang di luar kota diberkati, engkau yang di luar pulau diberkati, bahkan engkau yang di luar negeri berkati, engkau yang bersama-sama dengan kami diberkati pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah. Kita kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan perjamuan kudus, dan nanti warta akan kami susulkan lewat WA kepada jemaat semua. Tuhan berkati, shalom dan salam sehat. Amin.